menyusui di Rumah Sakit Tepung ini, dan ini rekan saya, Ciko, yang akan nanti membantu proses konseling ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit. Nanti ketika Kak untuk menyampaikan informasinya itu disampaikan dengan secara betul ya Kak, dan jujur, karena rahasianya itu akan kami jamin dan tidak akan bocor kemanapun. Yakin nggak bocor Kak? Enggak kok Kak, karena insya Allah kami itu aman semuanya. Nah, waktu konseling kita ini sekitar 30 menit sampai 60 menit ya Kak. Kemudian tujuan dari sesi konseling ini nanti untuk mengetahui berapa asupan kakak, kemudian apa aktivitas dan kebutuhannya per hari. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu apakah ini betul dengan KKNN, betul Kak, dan umurnya 20 tahun. Kira-kira bekerja sebagai apa Kak? Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Hukuman. Nah, sebelumnya saya mau izin dulu kepada kakak untuk mengukur status gizinya, yang mana ini akan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan kakak per harinya itu berapa. Nanti akan dipandu oleh asisten saya Kak. Mari Kak ikut saya untuk mengukur tinggi badan dan berat badannya. Baik Kak. Boleh kalau dibuka semalam Kak. Tingginya 165 ya Kak. Selanjutnya kita akan timbang berat badannya dulu. Nah, berat badannya 58,3 kg ya Kak. Selanjutnya kita kembali ke sana Kak. Di sini juga dari hasil data BPJS saya lihat kadar HB kakaknya kurang dan 9,5. Nah, kira-kira apa yang dimasalahkan kakak ini? Sering ngerasa lemas, terus itu sering pusing juga kan Kak. Kalau misalnya kalau dari bangun tidur mau kulis itu kayak sempoyongan gitu. Dia juga sering begadang Kak. Sering begadang. Dan terus ada aktivitas fisiknya ada nggak Kak olahraga? Kalau olahraga ada Kak, tapi nggak sering karena saya juga ada latihan beberapa olahraga gitu kan. Tapi emang ketika olahraga tuh saya merasa saya tetap lemah gitu. Kira-kira olahraganya apa Kak? Saya main basket. Nah, kalau boleh tahu, kemarin pagi itu kakak makan apa dan jam berapa? Kalau misalnya di jam 8 tuh saya nggak makan Kak, tapi di jam 10 itu saya makannya sandwich. Itu kalau misalnya rotinya itu roti panggang, habis itu kalau isiannya tuh telur rebus dicampur dengan mayones dan saus Kak. Rotinya itu kira-kira seperti ini ya? Iya Kak, benar. Berapa rotinya? 2, 3? Dua Kak, ini kan satu jadi ini kayak dua gitu. Terus tadi telurnya itu telur apa Kak? Kalau direbus Kak, kalau direbus setelah itu dihancurin baru dipakai mayones sama saus. Kita ada juga sedikit tambahan garam. Itu makannya sekitar jam 10 ya. Terus di atas itu makan apa lagi Kak? Kalau di selingannya 10 menit dari makan roti itu ada juga makan buah kan Kak, makan kayak pisang tuh. Iya sih gitu Kak. Cuma satu. Artinya ya. Kalau di siangnya tuh saya makan geprek Kak. Geprek sama didampingin sama es teh. Dia makannya pedas-pedas Kak. Pedas Benar. Iya, saya nggak langsung makan Kak kalau nggak ada pedas. Kira-kira sayurnya ada nggak? Kalau misalnya di geprek itu kan kalau sayurnya kan cuma selada. Jadi suka kalau bukan selada ya kol gitu. Cuma itu makan siangnya nggak? Iya Kak, di geprek kan cuma ada kayak tambahan tempe lah. Nasinya kira-kira itu berapa? Ada segini nggak? Kira-kira ada Kak, tapi saya kalau porsi itu nggak habis Kak. Nggak habis. Saya menghabisinya banyaknya di sambal sama ayamnya. Nasinya berarti segini cuman tuh kadang-kadang nggak dihabisin ya. Dia agak susah makan Kak. Kalau makan pagi dia juga nggak pernah makan pagi. Kalau itu selalu roti ada? Roti, minum susu juga. Saya kalau makan kebanyakan nasi kan merasa mual. Selanjutnya tuh ada makan apa lagi Kak? Kalau itu kan di siangnya jam 1-an ya Kak. Kalau di sorean jam 4 jam 5 saya makan bakso Kak. Makan bakso. Itu juga pedas sekali Kak. Dianya. Karena itu menurut saya itu yang menambah selera saya. Baksonya itu berapa buah Kak? Yang besar, yang kecil? Bakso urat yang begini.
Iya, nanti kan ada juga yang buat seperti-sepertinya kayak kalau nggak salah 2 atau 3 lah. Saya kurang tahu juga ya. Karena saya nggak terlalu tahu. Ada tambahan kerupuknya nggak kak atau mie-nya di dalam? Kalau mie ada, kan itu ada mie putih sama mie kuning ya. Kerupuknya nggak ada kak? Pangsit kak itu terima langsung dari mie-nya gitu. Pangsitnya. Selanjutnya ada makan apa lagi? Malam Itu kamu minum es teh juga kan Oh, dianya. oh, Sampai kami iya, makan Kak. bakso sambil minum es teh. Oh, es teh lagi. malamnya saya nyemil risol sama nasi padang. Risol sama nasi padang ya kak. Nah nasi padang itu nasinya kan banyak, itu dihabiskan gimana? Porsinya setengah nasi padang. Ya kalau itu mungkin lagi selera ya kak, makanya dihabiskan setengah. Kira-kira lauknya itu apa ya? Lauknya itu ayam Rendang. Ayam rendang. Ada satu porsi segini nggak kak? ya ada kak, tapi saya pakainya sayur. Oke yang sayap ya. Ini rendang. Sayurnya ada nggak? Sayurnya sayur nangka. Sayur nangka. Itu dia apa kak? Ubi santan ya. Gula ya. Ya. Cuma itu kak nggak ada lagi. Tambahin kerupuk kulit kak. Itu saya jadi selera kalau adik. Karena kan itu ada kayak crunchy gitu. Es tehnya nggak ada lagi kak? Enggak kak, tapi dia nasi padangnya request yang pedas, sambalnya yang banyak. Berarti kakaknya kalau pedas nggak makan. Iya. Kan kalau pedas nggak makan. Oke. Nah, tadi pagi ada makan apa kak lagi nggak? Tadi pagi Tadi pagi sama juga kak roti. roti juga ya roti ada. Bukan kak, tapi kalau tadi pagi saya pakainya tuh coklat. Kayak selain coklat, kayak gitu kak. Cuma itu. Baik, setelah dari perhitungan yang saya lakukan, saya dapatkan itu kebutuhan energi cakar antara asup sama satu harian itu cuma mencapai 1.500. Kemudian proteinnya cuma 70 gram, lemaknya 35 dan karbohidratnya itu ada 250 gram. Nah, sebenarnya kan kak ini masih kurang dari kebutuhan kakak per hari. Nah, supaya energinya juga masih kurang, apalagi di bagian proteinnya. Kakak kan biasanya cuma konsumsi geprek yang nasi padang itu kan cuma ayam. Nah, kalau untuk protein ini itu bisa kita dapatkan dari bukan hanya dari ayam aja, dari daging, dari hati, ikan gitu. Kemudian bisa juga didapatkan dari sayuran. Karena untuk sayurannya kakak boleh konsumsi seperti bayam, brokoli dan kangkung. Kira-kira kakaknya udah paham nggak? Insya Allah udah. Oke, nah kalau udah paham, giliran saya nih yang nanya sama kakaknya. Ulang-ulang ya. Kira-kira tadi apa aja yang udah saya jelaskan sama kakaknya ini? Nah, saya tadi pertama yang kesalahan saya itu pola makannya tidak teratur, asupannya kurang, energi kurang, protein kurang. Setelah itu saya sering begadang, jarang makan sayur dan buah. Setelah itu tadi juga ada Jangan makan pedas lagi. oh iya, jangan makan pedas karena itu nggak baik buat perut gitu. Oke, udah betul. Kakaknya udah paham ini. Cuman tadi kakaknya lupa nih, kurangin minum es teh. Karena es teh dapat menyebabkan penggangguan penyerapan zat besi. Nah, bisa diganti dengan konsumsi jeruk. Ada bahan bacaan kak, namanya leaflet. Nah, di sini sudah dijelaskan nih pengertian dari anemia, kemudian makanan yang tinggi zat besi, kemudian contoh menu untuk kakak juga sudah ada di sini. Nanti boleh kakak sesuaikan dengan kebutuhan kakak. Nah, ini nanti boleh dibaca ya kak ketika di rumah. Nah, itu boleh dibawa pulang. Baik kak, terima kasih. Nah, dengan berakhirnya sesi konsultasi kita ini, mungkin kita bisa jumpa untuk pertemuan selanjutnya, konsultasi minggu depan ya. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Dijaga ya kalau makannya kak. Terima kasih ya, Kak. Kak. Mari saya antar kak. Oke. Nanti kalau dia nggak mau makan, aku kabarin ya kak. Dia baik ya, masa orang kita aja. Iya, kalau kamu nggak suka makan, tapi tetap didukung. Jadi kakak nggak takut kan? Oke, baik kami duluan ya kak. Depan ya. Duluan ya kak. Makes it hard